Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui At-Tasawwuf Al-Islami lil Imam Abi Hamid Al-Ghazali, dalam pembahasan rahasia-rahasia puasa, yang mana sedikit lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Sebaiknya kita mengetahui undang-undang apa yang berkaitan dengan Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan bagi as-salafus salih, bila mana mereka hendak melaksanakan satu tuntutan dan kewajiban, mereka mengkaji dulu. Apalagi kita berada pada bulan Syawal, muqaddimah daripada bulan Ramadan, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan kita ditekankan untuk mengadakan muhasabah. Apa-apa daripada kita lakukan yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta pada bulan ini supaya mengadakan muhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dituntut pada bulan Rajab yang telah lalu untuk mengadakan muhasabah, tapi puncaknya adalah bulan Syaban. Makanya itu Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidul Al-Ulama Wal-Awliya pada zamannya, telah menganalisis keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Syaban. Dia bilang keutamaannya diambil daripada susunan huruf daripada bulan Syaban itu. Ada 5 keistimewaan pada bulan Syaban ini, diambil dan dipahami daripada huruf bulan Syaban itu ada 5. Yaitu pertama, keutamaan yang pertama adalah kemuliaan, asy-syarafu, wasyinu yadullu atau tadullu ala asy-syaraf. Shin yang ada menunjukkan kejayaan, kemuliaan yang Allah akan nak berikan kepada kita. Siapakah daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini untuk mendapatkan segala bentuk kemuliaan? Kita dituntut supaya memperbanyak baca Al-Quran sebelum memasuki bulan Ramadan, untuk melatih diri kita bagaimana nak memperbanyak membaca Al-Quran, sebab kelanjutannya pada bulan Ramadan. Kalau kita bulan Syaban ini banyak membaca Al-Quran, insya-Allah bulan Ramadan kita akan tingkatkan lagi dengan pemahaman yang bagus, pengamalan yang bagus, penyampaian yang bagus, untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Makanya dikatakan wal ainu tadullu alal uluh. Ain dalam bulan Syaban menunjukkan derajat yang tinggi yang Allah berikan kita kepada kita bila mana kita menjaga kemuliaan ini, kemuliaan tuntutan Al-Quran Al-Karim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika fasawfa wa sawfa tus'alun. Dan Al-Quran ini
dan kandungannya dan tuntutannya, dakwanya, tasawufnya, akhlaknya merupakan kemuliaan bagi kamu wahai Nabi yang mulia dan pengikut-pengikutmu, kaummu ya Nabi yang mulia, dan kamu akan ditanya untuk mempertanggungjawabkan nikmat yang paling agung yang Allah limpahkan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim sebagai petunjuk untuk memberikan bimbingan kita dunia akhirat kita, rohani dan jasmani kita. Kita ini adalah umat yang sangat beruntung mendapatkan kitab yang tidak ada manusia yang boleh robah. Kitab-kitab yang dulu hanya tinggal terjemahan. Terjemahannya itu juga tidak menampakkan keaslian adanya daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia punya terjemahan berbeda daripada naskah ke naskah yang lain. Makanya itu pertelingkahan dan kerusuhan yang terjadi di muka bumi ini karena kitab-kitab yang dimuat oleh kitab-kitab yang dulu yang sudah dipalsukan. Naam. Yang mana bertentangan dengan akal fikiran. Makanya itu siapa yang membaca buku-buku yang telah lalu dengan teliti, dia akan memahami bahawa tidak ada kitab yang paling benar adalah kecuali Al-Quran Al-Karim. Seorang pakar kesehatan di Perancis namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini dia mengadakan satu perbandingan agama antara tiga agama. Agama Islam melalui Al-Quran, agama Yahudi melalui At-Taurah, agama Kristian melalui Injil, dan membandingkan dengan teori saintifik yang manusia ketemukan di dalam kajian mereka. Pada akhir kajian dia, beliau mengatakan tidak ada satu kitab daripada tiga yang kita ini kecuali Al-Quran sahaja yang menggalakkan untuk mengadakan kajian sains. Nah, makanya itu dia mengisytiharkan Islamnya, dan kitab dia ini telah diterjemahkan ke banyak bahasa, di antaranya bahasa Melayu, Indonesia yakni, bahasa Arab, bahasa English, dalam banyak bahasa. Sesiapa yang membaca kitab ini akan mudah untuk sampai kepada kebenaran dan memeluk Islam, karena kajiannya mengatakan agama Islam ini data ilmiahnya tak bertentangan dengan perkembangan semasa dan realiti kehidupan. Jadi merupakan nikmat bagi kita semua, bagi orang Islam, untuk lebih berpegang teguh kepada Al-Quran. Nilai yang tinggi, kita baca satu huruf pada hari-hari yang lain mendapatkan secara otomatik 10 hasanah. Baca Bismillahirrahmanirrahim mendapat secara otomatik 190 hasanah. Bagaimana kalau kita membaca tiap salat, kita perbanyak Bismillahirrahmanirrahim. Daripada yang 10 itu digandakan sampai 700 ila 700 dhi'fin selain daripada Ramadan. Tapi kalau kita pada bulan suci Ramadan, segala amalan kita akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gandaan tiada yang mengetahuinya kecuali Allah sahaja. Bagaimana dengan Al-Quran? Maka di sini dikatakan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan yang kita lakukan mendapat 10 hasanah sampai kepada 700 hasanah, kecuali puasa dan apa yang berkaitan dengan puasa. Waktu kita berpuasa, maka yang akan memberikan pahala yang setimpal dengannya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi puasa yang berkualiti, di mana kita menjaga anggota badan kita, jaga mulut kita, jaga pendengaran kita, jaga mata kita. Nah, jaga semua anggota badan kita dan menjaga
kita punya denyutan hati kita. Jangan sampai kita bergantung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di dalam hati kita ada perasaan kita timbul bahwa ada power yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada power di muka bumi ini yang boleh merubah kehidupan kita kepada yang baik, daripada yang baik menjadi lebih baik, atau daripada turuk menjadi baik, atau daripada yang baik menjadi tidak baik, waliyadu billah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala bentuk kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kejahatan disebabkan tangan-tangan kita yang kotor, meskipun itu sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini menunjukkan betapa tingginya rukun iman yang keenam. Adanya kita percaya bahwa apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlaku. Makanya itu Sayyidina Ibrahim mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umatnya banyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang mana kalau kita ucapkan 100 kali tiap hari, maka kita akan ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga daripada semua bentuk penyakit kecuali mati. Mati tiba ajal kita, baca la haula wala quwwata illa billah, tetap mati kita. Tetapi kita akan dijaga daripada 100 penyakit. Adanaha, penyakit yang paling ringan ditangani adalah alhammu, susah hati. Nah, kecuali mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila membaca itu apalagi pada bulan Sya'ban ini, untuk mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi, pahala yang banyak, wal ba'u tadullu 'alal bir, pahala yang banyak. Naam, berlipat ganda dan akan menjadikan kita lebih harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, bila mana kita beramal, berzikir, bertobat, terutamanya al-baqiyatus salihat, di antaranya la haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim, atau subhanallah. Dia punya wasiat juga. Sayyidina Ibrahim, orang tua kita, bapak kita dari segi agama, adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam satu riwayat wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kata Sayyidina Ibrahim, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi yang mulia, bahwa syurga tanahnya subur, tanamannya yang utama adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain, wala haula wala quwwata illa billah. Zikir yang dapat menjamin kehidupan kita dunia dan akhirat, tak akan keluar daripada 4 kalimat ini atau 5 kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minta apa saja Allah akan kabulkan. Tapi kita ditekankan dalam riwayat supaya kita berdoa sesudah membaca wirid ini. Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan rahmatilah saya. Segala apa yang berkaitan dengan rahmat, maksudnya syurga. Yang berkaitan dengan maghfirah adalah dunia. Naam, maghfiratan wa rahmatan. Ampunan di dunia dan rahmat di akhirat, yaitu di syurga. Naam, jadi yang terbaik kita minta, dimaafkan di dunia dan dirahmati di akhirat. Maka insyaAllah kalau kita ucapkan zikir ini, kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Apalagi kita mulai dengan istighfar. Dan pada bulan ini kita ditekankan untuk banyak membaca istighfar dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bulan ini merupakan bulan kita mesti memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Sya'banu syahri," dan Sya'ban itu adalah bulan saya. Naam, maka banyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, selawat kita dan zikir kita yang menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, ditambah dengan puasa kita. Kalau boleh puasa sebulan penuh, itu terdapat satu riwayat. Itu yang cantik. Kalau tak boleh, kita berhenti pada 1-2 hari sebelum Ramadan, ataukah selang-seling kita puasa. Kalau tidak mampu kita puasa selang-seling, kita berpuasa Senin Kamis. InsyaAllah dengan puasa ini boleh menjamin kita mendapat kemuliaan di sisi Allah, mendapat ketinggian derajat dan pahala yang banyak. Naam, kata Abdul Qadir Jilani. Naam. Dan kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Az-Zatil Ilahiyah, dan semua empat-empat ini akan membentuk cahaya dalam kehidupan kita. Kita boleh berjalan di muka bumi ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia katakan wal birru wal ba'u yadullu ala birrihi wal alifu tadullu ala ulfatihi, keharmonian, wan nunu tadullu ala nurihi, nurillah subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup bagus 5 kemuliaan pada bulan ini. Kalau kita jaga amalan kita, maka kita akan mendapat 5 kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua adalah merupakan cahaya di atas cahaya, kemuliaan, ketinggian derajat, pahala yang banyak. Naam, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebab cahaya daripada amalan kita yang membimbing kita. Kita kembali bahawa segala amalan akan digandakan pada bulan Ramadan. Gandaan yang tiada yang mengetahuinya kecuali Allah sahaja. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah yang mana diri Muhammad, jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Biasanya Rasulullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan uslub ini, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, menunjukkan berita ini sangat-sangat penting diperhatikan. Apa itu ya Rasulullah? La khulufu famis shaimi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa yang kita rasa tidak enak kita rasa. Nah, yang busuk, apalagi kalau kita sembahyang di samping kita terasa busuk. Di sisi manusia busuk, tetapi di sisi Allah, atyabu indallahi min rihil miski, lebih baik daripada bau misk yang ada di dunia ini. Naam. Atyabu indallahi min rihil miski. Naam. Maksudnya apa? Kenapa disebutkan al-misk? Karena al-misk pada di zaman Rasulullah itulah minyak wangi yang terhebat. Naam. Minyak wangi yang dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Kalau seandainya ada lagi minyak wangi yang lebih sedap pada waktu itu, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengadakan perbandingan dan menyebutkannya. Naam. Karena apa? Karena di surga ini fiha ma la 'ainun ra'at, terdapat sesuatu yang
mana mata kita tak pernah tengok lagi. Wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga lagi yang pernah mendengarkan nikmat yang ada di syurga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah pun terlintas dalam hati tentang nikmat yang menunggu orang yang setia, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, yang mendapat keistimewaan lain daripada yang lain. Cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, inna fil jannati baban, sesungguhnya terdapat pintu di surga, pintu yang spesial. Baban yuqalu lahu ar-rayyanu, dikatakan adalah pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-sha'imunah. Tidak ada orang yang akan masuk surga melalui pintu ini kecuali orang yang berpuasa. Kita tengok bila mana kita masuk di airport, masuk di pintu VIP. Allah, cantiknya lah. Saya tak pernah lagi masuk di pintu VIP. Tapi pernah saya mengantar tok guru saya, Al-Ustaz Al-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, waktu dia ikut konferensi di Brunei. Dan saya mengiringi beliau melalui pintu VIP. Allah. Pintu VIP ini daripada apa namanya, airport ke airport yang lain berbeda. Itu di Brunei itu. Disiapkan minumannya, makanannya. Bagnya sudah diantar naik kapal terbang. Diberikan penghargaan oleh polis segala. Allah, macam raja. Naam. Di pintu VIP di airport, saya bayangkan bagaimana di surga, bagaimana di Ar-Rayyan, yang mana orang yang berpuasa ini yang mempunyai keistimewaan, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala pintu yang khas. Tentunya para malaikat akan mengatakan, salamun salamun, salamun salamun, sejahteralah kamu, sejahteralah kamu, selamatlah kamu. Disambut oleh para malaikat yang sungguh tampan wajahnya. Malaikat juga yang mengenal kita di dunia ini. Dengan adanya kita mengadakan pendekatan kepada Allah, dia senantiasa bersama dengan kita. Naam, membela kita, menjaga kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa banyak keistimewaan lagi. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan, kenapa orang ini dia mendapat keistimewaan, pahalanya tak ada yang boleh hitung. Malaikat tak boleh hitung dia punya pahala. Tak mampu malaikat hitung dia punya pahala. Naam. Bau mulut dia luar biasa. Masuk syurga dengan pintu Ar-Rayyan. Banyak lagi keistimewaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis kursi, Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu. Dalam satu riwayat, yada'u. Karena dia mendapat keistimewaan itu, karena dia meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, dan makanan dan minuman dia. Min ajli, karena saya. Sebab orang yang berpuasa, kalau dia sungguh-sungguh berpuasa, tidak ada yang ketahui kecuali Allah. Kalau dia pun nak berpura-pura, dia boleh masuk di kamar. Minum tak ada orang tengok. Tidur dengan istri tak ada orang tengok. Apalagi orang-orang yang hebat, mempunyai bilik yang luar biasa. Naam. Disitulah dia punya bilik mandi, semua di situ. Siapa yang tengok? Kalau dia tak mau berpuasa. Tapi orang yang setia dengan Allah meskipun di tempat yang tak ada yang tengok dia, dia tetap iltizam dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu puasa itu satu-satunya ibadat yang dikatakan pintu ibadat, kunci ibadat. Naam. Barang siapa yang nak menjadi wali, maka hendaklah dia memperbanyak berpuasa, terutama bulan Sya'ban ni, yang mana keutamanya sebagaimana kita tadi sebutkan, sebagaimana yang dinukil
yang dikatakan dianalisis oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ada 5 keistimewaan akan mendapat kemuliaan, ketinggian derajat, pahala daripada ketaatan kita akan berlimpah luas, berganda di sisi Allah, dan kita akan menjadi dekat kepada Allah, harmoni, dan kita akan mendapat cahaya daripada Allah yang dapat membimbing kita sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-shaumu li." Maka puasa itu bila mana dilaksanakan, sungguh-sungguh dilaksanakan karena saya, dan sayalah yang akan memberikan pahala yang selayaknya. Wa ana ajzi bih, dan saya yang memberikan pahala sebagaimana dia punya melaksanakan puasa, mengikut dia punya derajat yang sebagaimana yang kita akan jelaskan nanti. Di antaranya dia punya faedah dan rahasia puasa ini sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga Al-Imam Bukhari dalam bab Siyam, dan juga Al-Imam Muslim. Dia kata, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu la yajri min ibni adamah majrad dami fanaqqu, dalam satu riwayat fadayyiqu, na'am, majariyahu bil ju'i. Sesungguhnya syaitan itu akan berjalan di badan kita melalui peredaran darah kita. Kata Rasulullah, maka sempitkanlah peredaran dia. Nah, dengan apa ya Rasulullah? Dengan lapar, mengurangi makanan. Satu-satunya adalah untuk menjadikan kita kurang makan adalah kita berpuasa. Nah, bukan semata-mata lapar, tetapi lapar karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan waktu yang telah ditentukan, maka itu lapar yang akan menjaga kesehatan kita. Nah, kita sangat heran. Nah, orang yang gastrik dilarang oleh dokter untuk melambatkan makanan dia. Tetapi waktu kita puasa, gastrik boleh berhenti, boleh ditangani. Saya punya abang, umur sudah hampir 80 tahun nih. Ada gau, ada gastrik. Dia puasa Senin Kamis. Nah, setelah itu gau hilang, gastrik tak ada. Dokter heran, bagaimana boleh hilang? Maka itu rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Tetapi puasa yang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Islam. Bagaimana supaya kita dari waktu malam itu kita berniat? Nah, setiap malam kita berniat sebagaimana akan dijelaskan. Sebab tiap-tiap malam kita ditekankan, diwajibkan untuk berniat. Dalam mazhab kita, mazhab yang paling kuat dia punya data ilmiah. Sebab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man lam yubayyit minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di waktu malam, nah, maka puasa dia tidak sahih. La siyama lahu. La siyama lahu sahihun. Tak sah puasa dia. Meskipun mengikut ijtihad Al-Imam Malik, dibolehkan berniat pada awal Ramadan. Itu ijtihad dia. Tapi yang terbaik adalah ikut dengan mazhab Syafi'i yang mana hadisnya kuat. Man lam yubayyit an-niyah, man lam yubayyit min al-laili fala siyama lahu. Naam. Meskipun kita tidak melarang bagi mazhab kita untuk berniat sebulan penuh, tak ada masalah. Naam. Tapi wajib dalam mazhab kita dan wajib mazhab di negeri kita, negeri Terengganu, dan hampir semua di Malaysia adalah mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Yaitu mesti kita berniat pada setiap malam. Dan itu yang tertulis dalam perlembagaan. Kita mazhab Syafi'i di Terengganu ini, di dalam perlembagaan negeri, dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut konsep Asy'ariyah. Nah, itu perlu kita pegang teguh supaya kita selamat. Jadi kita kembali bahawa mesti untuk memperolehi puasa
yang mempunyai kualiti yang tinggi, ikut prosedur. Nah, supaya mendapat kesehatan yang luar biasa. Kita jaga, kita berniat supaya niat itu boleh merubah benda-benda yang duniawi menjadi ukhrawi. Nah, dan kita ditekankan untuk melambatkan kita punya sahur dan mempercepat berbuka puasa. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku masih berada lagi dalam keadaan yang baik selama dia melambatkan sahur. 1/4 jam sebelum fajar kita makan kalau boleh, ambil sahur kita. Tapi jangan lambat sangat sampai azan berkumandang ke langit. Kita dengar azan berkumandang ke langit, mesti kita tinggalkan semua makanan dan minuman kita. Adapun hadis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita bila mana kita ada makanan kita ada di tengah kita untuk menyempurnakan makanan itu. Itu adalah azan daripada sahabat yang mulia Abdullah ibni Ummi Maktum, azan yang pertama. Tapi azan Bilal adalah azan yang kedua, menunjukkan fajar sudah masuk. Wajib kita tinggalkan kita punya makanan dan minuman, kalau tak batal puasa kita. Jadi kita ini hati-hati dalam membaca hadis. Anak muda membaca hadis, dia tak tahu deretan hadis tu dan tidak tahu yang mana yang nasikh dan mana yang mansukh, meskipun jalur riwayat itu adalah sahih. Naam. Jadi mesti berhati-hati. Naam. Rasulullah SAW mengatakan bila mana ada makanan di tangan kamu, minuman, maka lanjutkan meskipun azan berkumandang. Itu azan yang pertama. Tapi azan yang kedua wajib stop kita punya makanan. Kalau tidak akan batal puasa kita. Dan begitu juga orang yang bersama dengan istri dia, waktu mendengar azan mesti cabut cepat, sebab akan membatalkan puasa kita. Dan boleh saja kita mendapat kafarah yang besar. Nah, boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut, sangat berbahaya. Nah, dan apa yang berkaitan dengan hukum kafarah akan dijelaskan insyaallah taala. Jadi nak mendapatkan puasa yang berkualiti, menjaga kesehatan kita, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada ibu kita, mewasiatkan ibu kita Sayyidatuna Aisyah, dawimi qar'a babil jannah, senantiasalah engkau mengetuk pintu syurga. Kata ibu kita, bimada, dengan apa yang saya ketuk pintu syurga tu? Qala bil ju'i, dengan lapar. Lapar asy-syar'i, al-ju'i asy-syar'i. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam, laula anna asyayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Kalau seandainya syaitan itu tidak menguasai hati kita, ada di sini di hati kita ni. Naam. Lanadharu ila malakutis sama, pastilah orang yang jauh daripada godaan syaitan itu boleh melihat alam-alam yang gaib. Mudah berjumpa Rasulullah, mudah untuk melihat para malaikat sujud dan rukuk, mudah melihat jin, tapi jin jangan, so kita akan bermasalah. Nah, mudah untuk melihat benda-benda yang gaib. Makanya itu Al-Imam Ahmad bin Idris Al-Maliki Al-Hasani yang dikatakan sahibul kaf, dengan adanya menjaga hatinya, bila mana dia ditanya pertanyaan dia tak boleh jawab, maka dia letakkan tangannya begini dan dia baca jawaban itu di tangan dia penuh dengan sinar. Seorang murid dia tak percaya, Al-Imam Ahmad di Tariq Al-Ahmadiyah bin Idris Al-Maliki Al-Maghribi, dia lari ke belakang, tengok apa yang dibaca oleh Al-Imam Ahmad. Dia tengok sinar jawaban daripada soal. Dan aku tengok, katanya. Nah, makanya itu kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kita punya makan minum kita,
mengambil kadar yang diperlukan oleh tubuh badan kita, maka kita boleh tengok malakutis samai wal ard, boleh melihat. Bahkan ada orang boleh melihat para nabi. Naam. Ada orang boleh melihat Rasulullah ya qadatan. Bagaimana itu? Banyak ulama yang jelaskan. Makanya itu Al-Imam Suyuti dalam satu kajian, dalam riwayat yang banyak, dia mengatakan, naam, tanwiru al-halak, ha lam kaf, tanwirul halak fi jawazi ru'yatil nabi wal malak. Satu kitab yang menjelaskan bolehnya kita melihat keterangan yang jelas, boleh melihat para nabi dan para malaikat bila mana hati kita bersih. Naam. Jadi kalau hati kita bersih ini, tidak ada yang melarang kita untuk melihat benda-benda yang gaib. Dan ini banyak dia punya hadis. Orang baru dengar, oh ini bid'ah. Naam. Dia tak baca, langsung bid'ah. Maka tanyalah ulama, bagaimana orang boleh berjumpa Rasulullah SAW? Banyak ulama. Syekh Sabit dianggap pembesar Salafi. Ditanya, bagaimana pandangan Maulana melihat Rasulullah dalam keadaan celek? Pertamanya dia tak boleh jawab. Dia kata, susah saya nak jawab. Kenapa? Saya sendiri tengok. Nah, dia kata, saya sendiri tengok. Tak perlu kita kalau baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita pada bulan Syaban ini, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bila mana kita berjumpa dengan Rasulullah, itu menunjukkan kita punya perjalanan kepada Allah adalah perjalanan yang penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat saya dalam mimpi, sesungguhnya dia telah melihat aku yang sebenar, karena syaitan tidak akan menyerupai saya. Dalam satu hadis, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah." Hadis ini diriwayatkan ada di dalam Fathul Bari. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, fasayarani, dalam banyak pandangan, bila mana melihat Rasulullah dia akan lihat saya celak di dunia. Ada yang mengatakan celak di akhirat. Kalau diterjemahkan celak di akhirat tak ada guna. Apa? Sebab semua orang nak tengok Rasulullah. Orang kafir pun tengok Allah tingginya kedudukannya. Dia tengok di surga, dia di neraka, orang kafir. Tengok Rasulullah di surga, mendapat derajat yang paling tinggi. Jadi kata Ibnu Hajar dan semua ulama yang membolehkan melihat Rasulullah SAW, kalau di akhirat tak ada gunanya. Makanya itu ada ulama yang mengatakan di dunia seorang sahabiah dia memakai cermin Rasulullah SAW. Riwayat ini ada dalam Fathul Bari, dalam babur ru'a wal manam. Boleh tengok di sana. Naam. Dia kata, aku tengok cermin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di cermin itu bukan wajah aku, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Fathul Bari. Naam. 4 bulan 3 bulan yang lalu saya ziarah Mufti Negeri Sembilan, dan orang-orang di sekitarnya memperlihatkan satu kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Sulaiman Al-Baruhi. Nah, di mana beliau menulis kitab yang membolehkan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Kemudian tiba-tiba saya tak pernah terlintas dalam hati saya bahwa kertas kerja saya dibaca dan dinukil oleh Dr. Sulaiman Al-Baruhi dan dinukil dalam bukunya. Dia bilang, Al-Mahdali bilang, kalau gitu saya angkat tangan sebab dia tulis. Nah, dan saya boleh pertahankan. Nah, Al-Mahdali yang mana nih? Saya bilang Al-Mahdali yang ada depan entah. Nah, saya rasa tak ada Al-Mahdali itu. Nah, ada abang saya tapi tidak aktif dalam bidang dakwah, hanya bidang penulisan. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita menjaga hati kita,
Melalui puasa ini, masalah-masalah yang gaib kita boleh tengok. Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, seorang muridnya yang banyak belajar sama Al-Imam Ghazali. Dia kata, Tok Guru, saya nak wasiat khas untuk saya. Kan lama dah belajar sama aku. Baca Ihya-Ulumuddin, baca banyak kitab. Nah, saya nak nasihat. Maka ditulislah bukunya Ayyuhal Walad dalam bentuk message. Dan dia kata setelah tulis message itu, lain kali tak payah tanya saya. Tanya saya melalui hati. Dari hati ke hati saya akan jawab. Allah, sampai begitu ulama. Ulama dulu dari hati ke hati. Naam. Dari hati ke hati boleh bercakap dengan para nabi dari hati ke hati. Naam. Bila mana hati kita benar, maka tidak ada yang boleh menghalang antara kita dengan alamul ghaib. Tentunya ini tidak semua orang boleh mengaku. Kalau ada orang mengaku dia jumpa Rasulullah SAW dalam keadaan celek, sedangkan dia menjilat dunia, itu bukan orangnya tu. Bukan orangnya. Sebab ada orang yang mengaku melihat Rasulullah, dan dia lari datang kepada saya. Aku melihat Rasulullah dan menyuruh saya ikut dengan pengajian entah Ihya-Ulumuddin. Oh, saya pun Allah bangga juga lah. Saya bilang, ente tengok dalam mimpi ke wala celek? Dia tak mau jawab. Saya tekan dia bilang celek. Saya tak percaya. Sebab orang tu tidak, perjalanannya tak betul. Dia hadir 1-2 kali pengajian saya. Setelah itu dia menghilang sampai sekarang. Menghilang, tak ada. Itu menunjukkan dia tidak setia dengan wasiat Rasulullah. Kalau benar pasti dia ikut pengajian. Jadi tidak semua orang yang mengaku melihat Rasulullah dan celek kita boleh benarkan. Hanya orang-orang yang tertentu saja. Kalau dia pun dia merupakan khayalan yang kuat kepadanya sebagai penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah keluarkan, berarti saya bertanggungjawabkan apa yang saya katakan, dan saya ada tulis benda ini. Daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah belaka. Naam. Dan buku ini dicetak di Negeri Sembilan oleh Idaratul Fatwa. Naam. Idaratul Fatwa. Dan saya telah menyebutkan ulama-ulama yang besar yang mengatakan boleh tengok. Naam. Kita boleh tengok para nabi, boleh tengok para malaikat. Bila mana hati kita bersih. Bila mana hati kita bersih, maka orang tu boleh membaca melalui alamul ghaib. Boleh tengok. Makanya itu para wali, bila mana kita hadir para wali sangat berbahaya. Jagalah hati kita sebab dia boleh baca. Naam. Dari wajah dia boleh baca. Hati-hati dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Berhati-hati dengan firasat orang yang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itulah tuan-tuan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Syaban ini. Jangan buang peluang untuk mendapatkan 5 keistimewaan tadi itu. Naam, kemuliaan, derajat akan ditinggikan. Ruang amalan kita akan luas meskipun kita beramal satu amalan, dan kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan cahaya kepada kita bila mana kita menjaga hak-hak bulan Syaban ini, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna barakati lailatul qadr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina min barakatik wa sakanatik wa nafahatik birahmatika ya arhamar rahimin. Wahfadh hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir biladil Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.